Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Rizky, kelas 10-8, nomor absen 20, SMA Negeri 1 Meranggen. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Topik pembahasan pada kali ini yaitu masa Orde Baru, kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru, jatuhnya pemerintahan Orde Baru, era reformasi, tujuan era reformasi. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Sukses program swasembada pangan dengan revolusi hijau. 2. Suksesnya program transmigrasi atau memindahkan penduduk. 3. Jumlah pengangguran minimum pernah tercatat hanya 2,55%. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. 5. Suksesnya program KB atau keluarga berencana. 6. Gerakan wajib belajar 9 tahun berjalan sukses. 7. Sukses keamanan dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Maraknya terjadi praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. 2. Program pembangunan tidak merata karena terfokus pada pusat pemerintahan, khususnya di Pulau Jawa. 3. Kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 4. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama Tionghoa. 5. Meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, perbedaan pendapatan yang tidak merata antara yang kaya dan yang miskin. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Di masa ini banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Era Reformasi. Era Reformasi lahir tepat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Adapun asal kata reformasi sendiri tersusun atas 2 kata, yakni re yang berarti kembali dan formasi berarti susunan. Maka era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Perihal yang disusun kembali dalam era ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Lahirnya era ini bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Tujuan era reformasi. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM
menurut terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat madani. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.